Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Nama panjangnya adalah Sonokromo Hadi Sumarto. Namun di kalangan masyarakat, lelaki tua ini lebih akrab dipanggil Mbah Sono. Usianya sudah sangat lanjut, dan seluruh rambut di kepalanya telah memutih, meski masih tumbuh dengan lebat dan utuh. Berbeda dengan rambutnya, giginya sudah banyak yang tanggal, sehingga menyisakan deretan gigi yang ompong. Kulitnya yang hitam legam tampak telah mengendur dimakan usia, namun tubuhnya yang tetap tegap menjadi jejak sisa kegagahannya saat masih muda. Usianya? Tidak seorang pun tahu, bahkan Mbah Sono sendiri sudah lupa menghitungnya. Meski bukan tergolong orang kaya, Mbah Sono juga tidak bisa dikatakan miskin. Ia memiliki sebuah rumah sederhana yang cukup layak, dan kebun mangga yang luas, menjadi sumber rezekinya. Kebunnya begitu subur, dengan pohon-pohon mangga yang berdiri berjejer rapi, seolah berbaris menyambut siapapun yang datang. Setiap pohon menggantungkan buah yang melimpah, tampak segar dan menggiurkan untuk dipetik, memanjakan mata siapa saja yang melihatnya. Namun, kebun mangga yang penuh godaan itu bukan untuk sembarang orang. Siapapun yang berani menyentuh mangganya tanpa izin, bersiaplah menerima akibatnya. Mbah Sono memang sudah tua, tapi tangan kasarnya masih mampu memberi pelajaran kepada siapapun yang berani mengambil mangga miliknya. Aku sendiri pernah merasakan kemarahannya saat masih remaja. Kala itu, aku mencoba mencuri beberapa buah mangga dari kebunnya. Tidak pernah aku lupakan bagaimana ia mengejarku dengan golok di tangan. Matanya menyala penuh kemarahan. Aku lari terbirit-birit dengan jantung berdegup kencang, takut menerima amukan lelaki tua itu. Pengalaman itu masih terekam jelas di ingatanku hingga kini. Namun, waktu telah membawa perubahan. Sekarang situasinya berbeda. Entah bagaimana, aku menjadi satu-satunya orang yang diizinkan duduk bersama Mbah Sono di saung kecil di kebunnya. Meski aku tahu, keramahan yang ia tunjukkan sebenarnya karena satu alasan sederhana. Kami berbagi selera yang sama dalam hal rokok. Setiap kali kami duduk bersama, aku selalu membagi rokokku dengannya. Padahal, aku sering melihat ada rokok serupa terselip di saku bajunya, namun ia tidak pernah mengambilnya saat duduk bersamaku. Mbah Sono terkenal sangat pelit, dan sikap pelitnya ini sudah menjadi bahan perbincangan di desa. Ia mendapat banyak julukan dari warga sekitar, seperti si Raja Pelit, Mbah Medi, Eyang Firaun, hingga Tuan Takur. Tetapi, semua julukan itu tidak pernah ia pedulikan. Mbah Sono tetap menjalani hidup dengan caranya sendiri. Setiap hari, rutinitas Mbah Sono tidak banyak berubah. Sejak pagi hingga sore, ia menjaga kebun mangganya dengan duduk santai di saung kecil sambil mendengarkan tembang Jawa dari radio tuanya. Radio itu sudah butut, suaranya serak dan sember, namun volumenya selalu diputar keras sehingga suaranya bisa terdengar jauh hingga keluar kebun. Orang-orang di desa tahu, jika mereka melewati kebun dan mendengar alunan tembang Jawa, itu berarti Mbah Sono ada di sana, mengawasi kebunnya. Kebunnya tidak hanya dipenuhi pohon mangga yang subur, tetapi juga memiliki sumur tua dengan air yang sangat jernih. Anehnya, sumur itu tidak pernah kering, bahkan ketika sumur-sumur lain di desa mulai mengering di musim kemarau. Sumur itu seolah menyimpan mata air yang tak pernah habis, sebuah keberuntungan besar bagi Mbah Sono. Namun, seperti biasa, Mbah Sono tidak bermurah hati. Ketika banyak warga desa yang kekurangan air meminta bagian dari sumurnya, Mbah Sono tidak pernah menghiraukannya. Ia lebih memilih mengusir mereka dengan kasar, tanpa peduli betapa memelasnya permintaan mereka. Namun, suatu hari, sikap keras kepala itu mulai melunak. Bukan karena rasa iba, tetapi karena uang yang ia dapatkan dari warga yang sanggup membayar untuk setiap ember air yang diambil dari sumurnya. Tentu saja, tidak semua orang mampu membayar, dan bagi mereka yang tidak punya cukup uang, mencuri menjadi pilihan terakhir. Pada malam hari, saat Mbah Sono tidak berada di kebun, beberapa warga nekat mencuri air dari sumurnya. Keesokan paginya, Mbah Sono menemukan tanah di sekitar sumurnya becek, penuh jejak kaki para pencuri. Lebih dari itu, ia juga mendapati mangganya hilang. Marah besar,
Mbah Sono mulai memikirkan berbagai cara untuk menjaga kebunnya dari para pencuri. Ia sempat terpikir memasang pagar listrik, namun gagasan itu segera dibatalkan setelah dilarang keras oleh kepala desa yang mengingatkan bahaya dari ide tersebut. Mbah Sono kesal, namun tidak mau menyerah begitu saja. Lalu, ia mencoba memelihara anjing untuk menjaga kebun, membeli 5 ekor sekaligus. Tetapi, memelihara anjing ternyata lebih merepotkan daripada yang ia bayangkan. Selain harus memberi makan, perawatan mereka juga membutuhkan biaya tambahan, sesuatu yang jelas tidak disukai oleh Mbah Sono. Akhirnya, anjing-anjing itu dikembalikannya dengan permintaan untuk mendapatkan kembali uang yang sudah ia keluarkan, mencerminkan betapa tidak relanya dia rugi sedikit pun. Namun, pada akhirnya, Mbah Sono menemukan solusi yang lebih kreatif dan nyeleneh. Pada beberapa malam berikutnya, mereka yang masih nekat mencuri mangga atau air dari kebunnya mengalami kejadian aneh. Mereka lari ketakutan, bukan karena dihadang oleh Mbah Sono dengan golok, tetapi karena melihat pocong yang menyeramkan di tengah kebun. Rupanya, Mbah Sono memasang boneka pocong-pocongan di berbagai sudut kebunnya untuk menakut-nakuti para pencuri. Trik ini berhasil dengan sempurna. Para pencuri yang ketakutan tidak lagi berani mendekati kebunnya. Kini, Mbah Sono bisa merasa tenang. Saat siang, ia menikmati tembang Jawa dari radio bututnya. Sementara malam harinya, boneka pocong buatannya yang menjaga kebun dari ancaman pencuri. Cara licik Mbah Sono untuk menjaga kebun mangganya memang berhasil pada awalnya. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Lambat laun, banyak orang mulai mengetahui bahwa pocong yang muncul di kebun itu hanyalah boneka yang sengaja ditempatkan Mbah Sono untuk menakut-nakuti pencuri. Seiring berjalannya waktu, keberanian warga pun tumbuh, hingga akhirnya ada yang nekat mencuri mangga-mangga miliknya tanpa rasa takut. Suatu hari, Mbah Sono terkejut saat menemukan sebagian besar mangganya hilang dari pohon, ludes dicuri orang. Marah besar, ia melampiaskan emosinya dengan berkeliling kampung, berteriak-teriak penuh amarah sambil menenteng golok di tangan. Ia mengutuk para pencuri yang ia sebut sebagai maling dan berjanji akan mencincang mereka jika tertangkap. Sementara itu, di tempat lain, Heri, anak sematawayangnya, mendengar keributan yang dibuat oleh ayahnya. Namun, ia hanya menggelengkan kepala tanpa peduli. Heri, yang hidup tanpa perhatian dari Mbah Sono sejak kecil, tumbuh menjadi pemuda berandalan dan pemalas. Ia menghabiskan waktunya di meja judi, bersama teman-temannya yang juga senang bermalas-malasan. Uang rokok yang diberikan oleh ayahnya jarang cukup untuk menutupi kekalahannya dalam berjudi. Tak jarang, ia harus pulang dengan tangan kosong, memendam kekesalan akibat kalah taruhan. Tidak heran jika Heri memiliki dendam tersendiri terhadap ayahnya, yang selama ini dikenal pelit dan keras. Aku mulai curiga bahwa Heri mungkin terlibat dalam pencurian mangga-mangga itu. Kecurigaanku tidak tanpa alasan. Pada malam sebelum kejadian, aku sempat melihat Heri bersama teman-temannya berkeliaran dekat kebun ayahnya. Mereka bergerak mengendap-endap di bawah bayang-bayang malam, seolah merencanakan sesuatu. Pemandangan itu menjadi bukti yang cukup bagi kecurigaanku. Dan benar saja, tak lama setelah itu, kabar beredar bahwa Mbah Sono akhirnya mengetahui siapa dalang di balik pencurian mangga-mangganya. Ternyata, Heri sendiri yang mencuri mangga dari kebun ayahnya. Sudah dapat diduga, Mbah Sono naik pitam. Ia memaki Heri habis-habisan, meluapkan kemarahan yang selama ini terpendam. Namun, bukannya merasa bersalah, Heri justru membalas dengan sikap yang lebih keras. Mereka cekcok hebat. Suara mereka memecah keheningan malam hingga terdengar ke rumah-rumah tetangga. Amarah Mbah Sono mencapai puncaknya ketika ia akhirnya mengusir Heri dari rumah. Ia tidak lagi peduli pada anak satu-satunya itu, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekecewaan dan kebencian. Heri pun pergi, meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Namun, tak lama setelah kejadian itu, kondisi Mbah Sono berubah drastis. Ia jatuh sakit, terserang demam yang tak kunjung sembuh. Tubuhnya dipenuhi bisul-bisul yang mengeluarkan nanah berbau busuk, membuat orang-orang di desa bertanya-tanya penyakit apa yang menimpa lelaki tua itu. Ada yang beranggapan bahwa ini adalah karma atas sifat pelitnya selama hidup. Namun,
Tidak sedikit pula yang percaya bahwa Heri, yang menyimpan dendam, telah mengirimkan guna-guna untuk membalas ayahnya. Hari demi hari, kondisi Mbah Sono semakin memprihatinkan. Tanpa ada yang mengurusnya, ia harus bertahan seorang diri di rumah. Meskipun kesehatannya semakin memburuk, ia tetap enggan pergi berobat. Keengganannya mengeluarkan uang untuk berobat seolah menjadi bukti dari sifat pelitnya yang tak pernah luntur, bahkan di ambang kematian. Tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap bersikeras bertahan tanpa bantuan medis. Akhirnya, kabar yang tidak terelakkan pun terdengar di seluruh desa. Melalui pengeras suara masjid, diumumkan bahwa Mbah Sono telah meninggal dunia. Innalillahi. Kematian Mbah Sono tidak mengejutkan banyak orang, namun tetap menimbulkan keharuan. Sebagai manusia beragama, warga desa merasa berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Meskipun semasa hidupnya Mbah Sono dikenal sebagai orang yang sulit, namun ia tetaplah bagian dari komunitas desa yang harus diperlakukan dengan hormat di akhir hayatnya. Pesan terakhir Mbah Sono yang disampaikan kepada beberapa orang sebelum ia meninggal adalah keinginannya untuk dimakamkan di kebunnya sendiri, di antara pohon-pohon mangga yang selama ini menjadi kebanggaannya. Meski aneh, warga desa tetap memenuhi permintaan itu. Setelah jenazah Mbah Sono selesai disalatkan, kami membawanya ke kebun untuk dimakamkan. Hanya sedikit orang yang hadir dalam prosesi pemakamannya, sebagian besar karena reputasinya yang buruk selama hidup. Namun, disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Saat liang kubur pertama kali digali, tiba-tiba saja air memenuhi lubang itu. Air yang entah berasal dari mana menggenangi liang kubur hingga semata kaki, membuat kami semua terkejut. Beberapa dari kami melafalkan istighfar, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami mencoba menggali di tempat lain, namun hasilnya tetap sama. Setiap kali lubang kubur baru dibuat, air selalu muncul dan memenuhi lubang tersebut, seolah-olah menolak kehadiran jasad Mbah Sono. Kebingungan melanda kami semua. Pak Kades, yang turut hadir, akhirnya memberi saran agar tetap melanjutkan pemakaman di lubang yang sudah digali, meski dipenuhi air. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Ketika kami mencoba menurunkan jenazah Mbah Sono ke dalam liang lahat, tubuhnya tampak tidak muat di lubang itu. Ukurannya tiba-tiba tidak pas. Berulang kali kami mencoba, namun jenazahnya tetap tidak bisa masuk. Beberapa dari kami bertanya-tanya, apakah ukuran tubuh Mbah Sono berubah atau lubangnya yang menyempit? Entahlah, tidak ada yang tahu pasti. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya, dengan berat hati, kami memutuskan untuk memaksa jenazah masuk ke dalam liang lahat. Proses ini membuat posisi tubuhnya menjadi tertekuk, kaki-kakinya melipat ke belakang, dan tubuhnya terbaring miring, seolah membentuk huruf S. Meski dengan posisi yang kurang sempurna, akhirnya Mbah Sono berhasil dimakamkan. Bisikan-bisikan penuh keheranan mengiringi proses pemakaman yang penuh keanehan ini. Warga desa yang hadir tidak bisa menutupi perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Setelah 40 hari berlalu sejak kematian Mbah Sono, kenangan tentang peristiwa pemakamannya masih menjadi topik hangat di kalangan warga desa. Pembicaraan mengenai keganjilan yang terjadi saat pemakaman terus bergulir di mulut-mulut penduduk. Namun, di tengah hiruk-pikuk pergunjingan itu, Heri, anak Mbah Sono yang kini kembali tinggal di rumah warisan, tampak tak terganggu. Wajahnya memperlihatkan sikap acuh yang mencolok, seolah kematian bapaknya hanyalah sebuah episode singkat yang tak memberi bekas di hatinya. Sejak kepergian bapaknya, Heri tampak semakin bersemangat menjalani kehidupannya yang bebas. Keterikatan yang selama ini terasa mengikatnya telah terlepas, memberi ruang bagi kebebasan yang kini ia nikmati dengan berlebihan. Setiap hari, rumahnya dipenuhi oleh kawan-kawannya yang sama-sama tak punya pekerjaan tetap. Mereka sering berkumpul di rumah, melakukan hal-hal yang tak jelas, membuang waktu dalam pergaulan yang hanya memperburuk kondisi mereka. Namun, di balik kebebasan semua itu, hidup tetaplah menuntut biaya. Heri, yang tidak memiliki pekerjaan, mulai merasakan desakan kebutuhan yang tidak bisa ia abaikan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Heri tanpa ragu menjual barang-barang peninggalan bapaknya. Satu persatu, barang-barang tersebut berpindah tangan demi mendapatkan uang tunai. Sayangnya,
Hasil dari penjualan barang-barang itu tak bertahan lama. Sebagian besar dari uang tersebut dihamburkan dalam perjudian, sebuah kebiasaan buruk yang semakin mencekik dirinya. Harry menyadari bahwa langkah ini tidak cukup untuk menopang kehidupannya. Dalam kebimbangannya, ia sempat berpikir untuk menjual kebun peninggalan bapaknya. Kebun itu adalah satu-satunya harta yang tersisa, dan menjualnya bisa memberikan uang dalam jumlah besar. Namun, ada keraguan yang menyergap hatinya. Bukan karena nilai kebun itu sendiri, tetapi lebih kepada harapannya untuk menjadikan kebun tersebut sebagai sumber penghasilan di masa depan. Ia merasa bahwa selama kebun masih ada peluang untuk mendapatkan uang, meskipun harus bersusah payah. Di tengah kebimbangan tersebut, Harry kemudian menemukan cara lain yang menurutnya lebih masuk akal. Daripada menjual kebunnya, ia memutuskan untuk memetik semua buah mangga yang ada di kebun tersebut dan menjualnya. Namun, masalah muncul ketika Harry menyadari bahwa memetik semua buah mangga itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Jumlahnya terlalu banyak untuk dikerjakan seorang diri. Maka, ia pun meminta bantuan kawan-kawannya. Dengan janji imbalan yang menggiurkan, mereka setuju untuk membantu. Hari yang ditentukan tiba. Harry dan teman-temannya berangkat menuju kebun dengan membawa karung-karung besar, siap memanen mangga dengan semangat yang meluap. Bagi mereka, hari itu seolah menjadi momen penting yang akan mendatangkan keuntungan besar. Di kepala mereka sudah terbayang jumlah uang yang akan didapat setelah menjual semua mangga tersebut. Namun, tak lama setelah mereka tiba di kebun, suasana berubah menjadi mencekam. Salah satu teman Harry, yang bernama Jojo, tiba-tiba menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Tanpa sebab yang jelas, Jojo mulai bertingkah aneh. Matanya melotot, suaranya menggeram, dan perilakunya semakin tidak terkendali. Kekacauan pun terjadi. Harry dan teman-temannya, yang tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, mulai panik. Tak seorang pun dari mereka yang tahu cara menangani keadaan seperti ini. Jojo seolah kehilangan akal, bergerak dengan tenaga yang tak terduga kuatnya, membuat Harry dan kawan-kawannya harus berjuang keras untuk menahannya. Dalam kebingungan mereka, tindakan mereka berubah menjadi kekerasan. Mereka memukul Jojo hingga tersungkur di tanah, dengan tubuhnya yang dipenuhi lebam dan memar. Ketika akhirnya Jojo berhasil ditenangkan, mereka memutuskan untuk membawanya pulang, meninggalkan kebun dengan rencana yang tertunda. Setelah beberapa meter berjalan, Jojo mendadak kembali normal. Ia sadar dari kondisinya, namun kebingungan dengan keadaan tubuhnya yang penuh memar dan bibirnya yang bengkak. Meskipun kejadian itu meninggalkan tanda tanya di antara mereka, Harry dan kawan-kawannya tetap memutuskan untuk menunda rencana memetik mangga dan pulang dengan perasaan bercampur aduk. Keesokan harinya, kejadian tersebut menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Sebagian dari teman-teman Harry mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Mereka mulai percaya bahwa Jojo mungkin saja kesurupan arwah Mbah Sono, bapaknya Harry, yang belum tenang setelah kematiannya. Namun, tidak semua percaya. Beberapa dari mereka menepis anggapan tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Beberapa malam setelah kejadian itu, salah seorang teman Harry yang lain, Dodi, mengalami kejadian serupa yang semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kebun Mbah Sono. Saat Dodi pulang sendirian melewati jalan gelap di dekat kebun, ia mendengar suara radio memutar tembang Jawa. Suara yang tak seharusnya ada di tempat sepi seperti itu membuat Dodi merinding. Ia merasa bahwa apa yang ia dengar bukanlah hal biasa. Ketakutan mulai merayapi dirinya, dan tanpa berpikir panjang, Dodi lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, bahkan sampai kehilangan salah satu sandalnya di tengah pelarian. Keesokan harinya, cerita tentang suara misterius itu langsung tersebar di kalangan teman-temannya. Meski ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang terlalu dilebih-lebihkan. Harry, misalnya, tetap bersikap skeptis dan menolak percaya bahwa hal-hal mistis semacam itu benar-benar ada. Meskipun demikian, ketakutan mulai merasuki teman-teman Harry. Mereka enggan kembali ke kebun dan membantu Harry memetik mangga. Semua peristiwa aneh yang terjadi menciptakan trauma di benak mereka. Akhirnya, Harry harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini sendirian. Namun, Harry tetap teguh pada niatnya.
Ia tahu bahwa ia membutuhkan uang, dan satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan menjual mangga dari kebun tersebut. Rumahnya sudah hampir kosong karena sebagian besar barang-barang telah dijual. Kini hanya tersisa perabot dapur yang bahkan tidak laku di pasaran. Harry memutuskan untuk melanjutkan rencananya meskipun harus melakukannya sendirian. Ia yakin bahwa meskipun lambat, jika ia bersabar dan bekerja sedikit demi sedikit, ia akan berhasil memetik semua mangga itu dan menjualnya. Setelah memutuskan untuk memanen mangga di kebunnya sendirian, Harry tiba-tiba mendapat kabar yang mengejutkan dari salah seorang temannya. Teman itu mendengar rumor bahwa sekelompok anak dari kampung sebelah berencana mencuri mangga-mangga dari kebun Harry. Awalnya, Harry tidak mempercayai berita itu. Namun, ketika mendengar penjelasan lebih lanjut bahwa informasi tersebut didapat dari obrolan di warung kopi dekat kampung sebelah, keraguan Harry mulai memudar. Rasa khawatir melanda dirinya, dan ia tidak ingin buah-buahan di kebunnya yang sudah hampir matang dicuri begitu saja. Tidak ingin mengambil risiko, Harry memutuskan untuk berjaga di kebunnya malam itu juga. Ia mencoba meminta beberapa temannya untuk menemaninya, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Teman-temannya yang sudah mengalami berbagai peristiwa aneh di kebun itu, terutama setelah kematian bapaknya, semakin takut. Mereka memberi alasan bahwa mereka tidak sanggup berada di kebun Mbah Sono, bahkan di siang hari sekalipun, apalagi pada malam hari. Harry pun semakin bimbang, tapi situasi mendesak membuatnya tidak punya pilihan lain. Dia harus menjaga kebunnya sendirian. Rasa takut yang sempat melanda akhirnya tertepis oleh tekadnya untuk tidak kehilangan sumber penghasilannya. Sore itu, Harry mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia membawa golok sebagai alat perlindungan, senter untuk menerangi malam yang kelam, sarung untuk melawan dinginnya angin malam, kopi dan cemilan untuk menemani sepanjang malam, dan tentu saja rokok kretek yang menjadi temannya saat berjaga. Setelah maghrib, dia berangkat ke kebun dan duduk di saung kecil yang berada di tengah kebunnya. Malam terasa panjang, dan Harry berusaha tetap terjaga dengan mengawasi setiap sudut kebun. Sesekali, dia menyorotkan senter ke sekeliling, memastikan tidak ada gerakan mencurigakan. Beberapa jam berlalu dan rasa bosan mulai menghampiri. Harry, yang sudah mulai mengantuk, akhirnya memutuskan untuk berkeliling kebun demi mengusir rasa kantuk. Di tengah aktivitasnya yang sepi itu, keinginan untuk buang air kecil tiba-tiba muncul, mungkin karena terlalu banyak minum kopi. Tanpa berpikir panjang, Harry menuju ke salah satu pohon di sudut kebun, lalu segera menurunkan celananya untuk kencing. Sambil melampiaskan hajatnya, matanya tak sengaja menangkap sesuatu di kejauhan. Sesosok benda di antara pepohonan, tidak jauh dari makam bapaknya, terlihat samar-samar dalam kegelapan. Harry langsung merasa ada yang aneh. Setelah menyelesaikan kencingnya, ia buru-buru menarik celananya dan terus mengamati objek yang menarik perhatiannya. Dengan rasa penasaran yang membara, ia mendekat perlahan sambil menyorotkan senter ke arah sosok tersebut. Ketika cahaya senter mengenai objek itu, Harry terpaku seketika. Di sana, di bawah salah satu pohon, ada sesuatu yang tampak seperti pocong kotor, penuh dengan tanah basah, bersandar dengan kaki yang tertekuk ke belakang. Hati Harry berdebar keras, dan rasa takut mulai merayapinya. Namun, dalam kepanikan, Harry mencoba menenangkan dirinya. Dia berpikir bahwa mungkin saja itu hanyalah boneka pocong-pocongan yang pernah dibuat bapaknya untuk menakut-nakuti orang iseng. Dengan pikiran itu, rasa takutnya mulai berkurang. Dia terus mendekat, meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah benda mati. Namun, saat jaraknya semakin dekat, ia merasakan tanah di sekitarnya tiba-tiba menjadi becek dan licin. Kakinya hampir tergelincir, dan Harry makin bingung. Bagaimana bisa tanah menjadi basah, padahal malam itu tidak ada hujan? Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut membuat Harry tetap melangkah. Ia ingin memastikan apa sebenarnya yang ada di depannya. Namun, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi dari sosok itu, tiba-tiba mata pocong tersebut terbuka lebar dan menatap Harry dengan tajam. Lalu, tanpa diduga, suara keras menggema, memerintahkan Harry untuk pergi. Minggat koe, suara itu terdengar jelas dan menggetarkan seluruh tubuh Harry. Saking kagetnya, senter yang dipegangnya jatuh,
golok yang diselipkan di pinggang pun terlepas. Ketakutan Harry mencapai puncaknya. Wajahnya seketika memucat, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Pocong itu bergerak, ngesot mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, Harry berusaha lari, namun nasib buruk menimpanya. Karena celananya belum benar-benar dipakai dengan rapi setelah buang air kecil, celananya melorot sampai ke lutut, membelit kakinya hingga membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Ia berusaha bangkit dan menarik celananya, namun tangannya yang gemetar malah membuat celananya semakin sulit dipakai. Tanpa berpikir panjang lagi, ia memutuskan untuk melepas celananya dan lari hanya dengan mengenakan celana dalam. Sambil berlari, rasa panik dan takut menyelimuti dirinya. Angin malam yang menusuk kulit membuat larinya semakin semriwing, namun ia tidak peduli. Di tengah pelarian, suara tembang Jawa yang samar-samar terdengar makin jelas di telinganya. Suara itu seperti berasal dari sebuah radio, dan semakin lama semakin dekat, seolah-olah radio itu berada tepat di belakangnya. Harry semakin mempercepat langkahnya, namun sejauh apapun ia berlari, suara itu tidak kunjung menghilang. Rasa bingung dan takut semakin mencekam ketika Harry menyadari bahwa ia terus berputar-putar di tempat yang sama. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kebun tersebut. Kelelahan mulai menguasainya, dan akhirnya ia terduduk lemas di tanah. Napasnya memburu, dadanya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Suara radio itu sudah hilang, namun sebelum ia sempat menghela napas lega, telinganya menangkap suara lain, suara seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Dengan perasaan cemas, Harry menoleh ke arah suara itu. Betapa terkejutnya dia saat melihat pocong itu sudah berada di belakangnya. Pocong itu terus bergerak mendekat, ngesot di atas tanah yang basah. Kaki yang tertekuk ke belakang terlihat jelas, dan tiba-tiba suara keras kembali terdengar, menggelegar di telinga Harry. Saat itu juga, dunia Harry berubah gelap. Tubuhnya ambruk, pingsan di tengah kebun, sendirian dalam kegelapan. Dalam malam yang pekat, 5 orang pemuda tampak bergerak perlahan dengan tubuh membungkuk di sekitar kebun Mbah Sono. Suasana begitu sepi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang berusaha menghindari ranting-ranting kering di tanah. Mereka tampak saling memberi isyarat dengan gerakan tangan, menjaga agar suara tidak terdengar. Pemuda yang berada di paling depan merasa yakin bahwa mereka aman, dan kelompok itu pun segera memasuki area kebun yang gelap gulita. Langkah mereka hati-hati, mata terus berkeliling, mengamati setiap sudut. Wajah-wajah mereka penuh kewaspadaan, takut ada sesuatu yang tak diinginkan muncul dari balik pepohonan atau saung di kejauhan. Saat mereka semakin dekat dengan saung, langkah-langkah itu tiba-tiba terhenti. Pandangan mereka tertuju pada sebuah gelas kopi dan puntung rokok yang tergeletak di atas saung, membuat mereka spontan merunduk dan mencari perlindungan di balik pepohonan. Mereka saling pandang, mata mereka berbicara dalam keheningan, penuh tanda tanya dan kecurigaan. Mereka yakin kebun ini sudah lama tak berpenghuni sejak kematian Mbah Sono, dan seharusnya tak ada seorang pun yang menjaga. Namun, gelas kopi dan rokok yang masih ada membuat mereka berpikir ulang. Mereka teringat cerita temannya, Harry, yang sering menyelinap masuk untuk mencuri mangga di kebun ini. Tetapi keberadaan barang-barang itu membuat mereka bertanya-tanya apakah benar ada yang menjaga kebun ini di tengah malam. Setelah beberapa lama menunggu dalam ketegangan, mereka tak mendengar suara atau melihat pergerakan apapun. Kembali mereka merasa bimbang, antara melanjutkan rencana mereka atau pergi saja. Salah seorang di antara mereka mencoba menenangkan yang lain, berpikir mungkin penjaga kebun sudah pergi meninggalkan kopi dan rokoknya. Keyakinan itu membuat mereka akhirnya keluar dari persembunyian, namun mereka masih bergerak dengan sangat hati-hati, waspada akan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Tak lama setelah mereka melangkah lebih jauh, salah satu dari mereka terhenti ketika menemukan sebuah celana tergeletak di tanah. Celana itu tampak asing, tak ada satupun dari mereka yang mengaku tahu pemiliknya. Keraguan semakin membebani pikiran mereka, namun sebelum sempat memikirkan lebih jauh, mereka dikejutkan oleh penemuan lain, sebuah tubuh tergeletak tak jauh dari tempat mereka berdiri. Kekhawatiran langsung melanda, membuat mereka menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Salah satu pemuda yang lebih penasaran kemudian mendekati tubuh tersebut, sementara yang lainnya menunggu dengan napas tertahan, penuh ketegangan.
Pemuda yang mendekat akhirnya mengenali sosok yang tergeletak itu. Ternyata dia adalah Heri, anak dari Mbah Sono. Tubuhnya tampak pingsan di tengah kebun, dan yang lebih aneh lagi, dia tak mengenakan celana. Kejadian ini semakin membuat mereka bingung. Mereka tidak tahu mengapa Heri bisa berada di sini, dalam kondisi seperti itu. Pikiran mereka mencoba merangkai kejadian, namun sebelum ada jawaban yang jelas, telinga mereka menangkap sesuatu yang meresahkan, suara radio yang tiba-tiba mengalunkan tembang Jawa. Wajah-wajah mereka seketika pucat pasi, karena suara tembang Jawa di kebun ini selalu dikaitkan dengan arwah Mbah Sono. Ketakutan langsung melanda, dan mereka berlari sekuat tenaga menuju keluar kebun. Namun, seperti yang dialami Heri sebelumnya, mereka mendapati diri mereka hanya berlari dalam lingkaran, seolah terjebak di dalam kebun yang sama sekali tak memberi jalan keluar. Nafas mereka tersengal, tubuh kelelahan, namun ketakutan masih menghantui pikiran mereka. Beberapa dari mereka akhirnya berhenti karena tak sanggup lagi berlari, sementara yang lain hanya bisa terdiam, berusaha mengatur nafas, namun tetap diliputi kecemasan. Ketenangan sesaat itu kembali terusik oleh suara aneh yang datang dari kejauhan. Mereka saling memandang, bingung dan cemas. Namun, tak lama kemudian, pertanyaan mereka terjawab dengan munculnya sosok yang lebih menyeramkan. Dari balik pepohonan, sesosok pocong muncul dengan langkah lambat, kakinya tertekuk ke belakang, menyeret tubuhnya di atas tanah. Sosok itu bergerak mendekat, dan dalam ketegangan, mereka hanya bisa terpaku. Suara lantang pocong itu tiba-tiba menggema, membentak dengan kata-kata yang tak jelas. Kesadaran kembali menghantam mereka, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga, mencoba sekali lagi menemukan jalan keluar dari kebun yang kini terasa seperti perangkap mematikan. Beruntung, kali ini mereka berhasil menemukan jalan keluar dan segera meninggalkan kebun itu tanpa menoleh ke belakang. Mereka lari sejauh mungkin dan bersumpah tak akan pernah kembali ke tempat terkutuk itu. Berita tentang kejadian aneh tersebut segera menyebar di kalangan warga. Banyak yang percaya bahwa pocong yang mereka lihat adalah jelmaan arwah Mbah Sono. Mbah Sono, yang semasa hidupnya dikenal memiliki reputasi buruk, kini diyakini masih gentayangan, menjaga kebunnya dari siapa saja yang berani mengusiknya. Kebun Mbah Sono pun akhirnya menjadi tempat yang ditakuti. Heri pernah mencoba menjualnya, namun kisah seram yang menyelimuti kebun itu membuat tak seorang pun berani mendekat, apalagi membeli. Seiring waktu, kebun tersebut semakin terlantar, pohon-pohon mangga yang dahulu subur kini tumbuh liar, sementara semak belukar merajai setiap sudut. Beberapa orang nekat mencoba masuk, entah untuk mengambil mangga atau mencari air, namun mereka selalu berakhir tersesat, berputar-putar di dalam kebun tanpa bisa menemukan jalan keluar, bahkan di siang bolong. Dan ketika malam tiba, suara tembang Jawa yang mengalun dari radio hantu itu semakin mengukuhkan kebun Mbah Sono sebagai tempat yang tak ingin dijamah oleh siapapun. Sekarang, kebun itu hanya menyisakan misteri dan ketakutan. Warga setempat memilih menjauh, tak ingin terlibat dengan arwah penasaran yang diyakini masih menjaga kebun tersebut. Bahkan bagi mereka yang pernah memiliki kenangan indah di kebun itu, rasa takut lebih kuat daripada keinginan untuk kembali bernostalgia. Pengalaman seram yang mereka alami semasa hidup Mbah Sono, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah kematiannya, membuat kebun itu tak ubahnya menjadi tempat yang diselimuti oleh kutukan abadi.